Hai guys, sebelum nonton video ini, aku pastikan kalian harus subscribe dulu. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam cantik. Ketemu lagi bersama aku, Lala Christine, NPM 1950824 dari kelas manajemen 6S. Nah, kali ini aku mau menjelaskan ke kalian materi nih tentang pandangan sosial konsumen yang terdiri dari yang pertama, pengaruh keluarga konsumen, yang kedua, pengaruh perkembangan sosial dan budaya, yang ketiga, pengaruh lingkungan kecil konsumen, dan yang keempat, pengaruh strata sosial konsumen. Oke guys, kita masuk dari yang pertama dulu, biar enak dipahami ya, satu-satu kita pahaminya. Pengaruh keluarga konsumen. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Seperti yang pertama, keluarga sebagai sumber orientasi terhadap orang tua. Yang kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Di sini adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara suami, istri, dan anak. Ciri-ciri pembuatan keputusan keluarga mempengaruhi isi pesan iklan jika istri atau suami dalam pembuatan keputusan. Pemilihan media seharusnya didasarkan pada siapa sih yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Jika misalnya istri banyak terlibat dalam pengambilan keputusan, yang berarti dia lebih terlibat daripada suaminya kan? Maka media untuk menampilkan iklan juga harus menampilkan yang berhubungan dengan wanita. Jangan malah yang berhubungan dengan laki-laki, nanti malah nggak nyambung nih dengan topik yang kita bawakan nih. Kan tadi yang bawakan topiknya istri, jadi harus, istri kan wanita nih, jadi harus berhubungan dengan wanita. Persoalan yang muncul dalam masalah pengembangan produk adalah produk yang dikembangkan hanya untuk satu anggota keluarga saja. Justru tidak meliputi seluruh anggota keluarga. Dalam pengembangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan produk anak-anak, seharusnya desain produk, terutama yang berkaitan dengan produk, tidak berdasarkan selera si anak, melainkan dari pemilihan ibunya sendiri. Ya, kayak orang tua kita, kalau misalnya kita pengen beli barang, pasti pas masih kecil nih, kita kan belum paham apa-apa nih. Nah, orang tua lah yang kasih tahu harus beli ini, saran dari mereka. Jadi kita masih kecil, jadi kita ya ikutilah apa kata orang tua, belum bisa mengambil keputusan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Contoh pengaruh keluarga konsumen. Yang pertama, seorang anak dalam keluarga telah dibiasakan memakai produk sama seperti pakaian merek Adidas. Ini untuk anak laki-laki. Tidak menutup kemungkinan sampai dewasa dirinya terus menggunakan produk tersebut. Bahkan, jikapun dia sudah menikah dan mempunyai anak, tidak menutup kemungkinan dia bakal meracunkan outfit Adidas tersebut kepada anaknya. Ya, kalau anak zaman sekarang bilang racun outfit, kalau di TikTok racun TikTok, kalau di Instagram racun Instagram, racun Shopee. Dan ini racun bapak kepada anak untuk membelikan produk yang sama yang dipakai dia dari dia kecil hingga sekarang sudah mempunyai anak tersebut. Baca. Sehingga anak dia juga memakai produk yang sama seperti dia, yaitu menggunakan produk Adidas. Pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan sosial dan budaya di era global perlu disikapi dengan bijaksana. Dengan mempertimbangkan kepentingan ideologi bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, sistem manajemen nasional, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan bangsa. Nah, di sini ada faktor perubahan sosial budaya. Apakah kalian udah tahu apa itu faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya? Belum tahu? Ternyata ada 3 teman-teman. Yang pertama, adanya penemuan baru. Entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan terjadinya penemuan baru yang ada di masyarakat tersebut, sehingga tertumpuk semuanya yang baru.
Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi faktor perubahan sosialnya budaya. Semakin banyak penduduk, maka semakin perubahan sosial budaya semakin cepat. Munculnya konflik yang terakhir. Dalam hidup bersosial, sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan antara masyarakat. Umumnya, konflik mulai karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat sehingga timbullah sebuah pertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Oke, di sini ada contoh pengaruh perkembangan sosial dan budaya konsumen. Pengaruh ini dapat dilihat dari perubahan tata cara berinteraksi atau perilaku masyarakat seperti pergaulan atau komunikasi antar generasi ketika ia memakai dan membeli produk. Dimana kita tahu orang tua zaman dahulu kalau mereka itu mandi malam, itu jam 4 sore mereka udah mandi, nanti malamnya udah tidak mandi lagi. Tapi kalau anak zaman sekarang, bahkan jam 10 malam pun mungkin mereka belum mandi malam. Itu perubahan yang signifikan. Yang orang tua zaman dulu jam 4, kita bahkan jam 10 sekarang belum mandi kalau malam kan. Itu kalau orang tua zaman dulu. Dan contoh yang kedua, anak kecil nih. Anak kecil zaman sekarang diperbolehkan menggunakan gadget, main game, menggunakan media sosial, warawiri di media sosial. Sedangkan anak kecil zaman dahulu itu hanya diperbolehkan bermain dengan teman di lingkungan rumah seperti bermain goli, bermain lompat tali. Tuh, bisa dibedakan kan gimana sih perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang? Oke, kita lanjut lagi ke pengaruh lingkungan kecil konsumen. Yang pertama, budaya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, dan simbol-simbol yang lain bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi melalui penafsiran serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan dari tingkat yang paling tinggi hingga paling rendah. Seperti kalau misalnya menengah ke atas, pakaiannya pasti menggunakan brand-brand yang mahal. Pokoknya produk-produk yang puluhan juta, itu mereka tidak pernah memikirkan biaya, yang penting stylenya oke. Tapi beda halnya dengan orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Pasti mereka membeli barang ya yang mungkin 50.000 dapat 2. Di Shopee ada tuh yang 50.000 dapat 2 gratis 1 lagi barangnya. Ya mungkin yang agak kesusahan tingkat ekonominya akan memilih produk-produk tersebut asal barangnya bisa dipakai saja. Yang ketiga, keluarga. Keluarga yang terdiri atas ibu, ayah, dan saudara kandung mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Yang keempat, pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Seperti kita lihat nih, baju dia bagus loh, jadi kita pengen nih beli baju kayak gitu. Dan dia juga ngeracuni kita nih, kayak belilah baju ini bagus loh kalau dipakai kamu. Baca. Jadi tergiurlah kita yang ingin membeli barang tersebut. Yang terakhir, perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini tidak bisa menentu dan tidak bisa diramalkan, sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan manfaat serta strategi. Misalnya produk kue keranjang dan jeruk Sunkist akan meningkat penjualannya ketika memasuki bulan-bulan Imlek. Yaitu bulan 2, sudah mulai hari raya Imlek, pasti orang China rata-rata kebanyakan akan membeli kue keranjang tersebut dan jeruk Sunkist tersebut sebagai ciri khas salah satu makanan yang harus ada di rumah mereka kalau lagi Imlek. Contoh pengaruh lingkungan kecil konsumen. Pengaruh lingkungan kecil dapat dilihat dari adanya sebuah kelompok sahabat. Dalam kelompok membeli baju dance agar seperti mirip Ciribel kalau zaman dulu.
itu semua kelompok harus mempunyai baju tersebut agar terlihat kompak dan fashionable. Itu sebagai contohnya ya. Pengaruh strata sosial konsumen. Oke, masuk paling umum. Ayo, apa itu strata? Strata adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Strata disebut lapisan antara masyarakat, seperti kue lapis, ada 3 lapis. Oh my god. Oke, tahapan strata juga ada 3 lapis loh. Yang pertama, kelas sosial atau super kelas, di mana kelas ini pendapatannya di atas rata-rata, gaya hidupnya yang cenderung membeli barang-barang mewah, branded, mempunyai rumah mewah, dan mobil-mobil mewah. Nah, ini bisa disebutkan dengan ya sisi terangnya wanita orang di Jaksel lah ya. Barang-barang mewah mereka beli, semua tidak mementingkan harga, yang penting stylenya bagus dan puas di mereka. Yang kedua, kelas sosial menengah. Kelas sosial menengah dikatakan mendominasi masyarakat saat ini. Bisa dibilang kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Kebutuhan yang ini standar ya, tidak perlu menggunakan barang branded. Yang penting barangnya ada kualitasnya dan harganya tidak perlu mahal, dan yang penting nyaman dipakai. Terus yang terakhir, kelas bawah. Lihat dari sisi pendapatannya yang sangat minim, hal ini bisa dikatakan bahwa sudah masuk angka kemiskinan. Kehidupan masyarakat kelas bawah tidak pernah membeli barang-barang yang mahal. Mereka selalu membeli barang-barang yang menurut mereka, udahlah, udah bisa dipakai juga. Bahkan, biasa mereka menggunakan pakaian yang sudah koyak karena tidak bisa membeli pakaian yang baru. Jangan kan membeli pakaian yang baru. Untuk makan saja mereka masih kesusahan. Pengaruh strata sosial konsumen dapat dilihat dari pendapatan dari yang paling rendah dan paling tinggi. Jika dia penghasilannya besar, maka dia pasti menggunakan mobil-mobil yang mewah. Tapi jika penghasilannya sedikit, mungkin dia cukup menggunakan Gojek saja, dia sudah puas ya guys. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Anda ke depannya. Salam sehat, salam bahagia, salam cantik. Dari saya Lala Christine, see you, bye-bye.